Ya, hari ini tentang pendekatan pendidikan Islam, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Jadi, pendekatan pendidikan Islam itu kan ada suatu proses, kemudian ada perbuatan, ada pendekatan, sehingga pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan lebih mudah, lebih lancar. Kemudian ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah pendekatan psikologis gitu. Jadi kalau pendidikan kita mau berjalan dengan efektif, maka psikologis anak didik itu harus siap gitu. Jangan sampai ada kendala-kendala psikologis yang menghambat anak didik ini bisa menyerap pelajaran dengan baik. Misalnya kalau anak didiknya bermasalah di rumah, keluarganya broken, atau misalnya dia punya masalah dengan teman, dia mengalami bullying, atau misalnya dia mengalami tekanan-tekanan yang membuat anak didik itu terganggu secara psikologis gitu. Jadi biasanya di sekolah itu ada guru BK ya untuk mengatasi permasalahan psikologis anak. Kalau memang dirasa anak ini mengalami hal-hal yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini adalah pengembangan dari pengetahuan, sikap, maupun nilai keagamaan. Kemudian ada juga namanya pendekatan filosofis. Nah, ini juga penting ya untuk anak didik. Selanjutnya ada pendekatan historis. Nah, pendekatan historis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana nilai keagamaan melalui penelusuran, bisa bertanya gitu ya dengan anggota keluarganya. Lalu ada juga pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini biasanya melalui pendekatan nilai keagamaan, lalu ada juga pendekatan interdisipliner melalui pengembangan sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, kita mengenal beberapa metode pendidikan Islam ya. Metode pendidikan Islam ini bisa diterapkan tergantung dengan materi apa yang cocok gitu ya. Kalau zaman dulu seragam semuanya metode ceramah. Jadi guru menyampaikan materi, kemudian anak secara pasif menerima materi. Tapi sekarang sudah mulai banyak ya pilihan-pilihan metode sehingga anak didik itu bisa lebih baik lagi untuk menerima materi pelajaran. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh pemakala. Saya poin-poinnya aja, ada bisa menggunakan metode demonstrasi, bisa menggunakan metode inquiry, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini biasanya juga banyak kita terapkan ya kalau di kampus. Kenapa diterapkan di kampus? Karena dengan metode diskusi ini sebetulnya banyak keunggulannya. Yang pertama adalah melatih kerjasama tim dari anggota kelompok, saling bekerja sama untuk membuat satu tema diskusi, kemudian mempresentasikan, melatih public speakingnya juga gitu sehingga siswa bisa eh, mampu untuk mengungkapkan pendapat gitu kan. Jadi banyak positifnya juga. Lalu ada metode resitasi. Selanjutnya ada metode hiwar, ini biasanya untuk ayat-ayat Al-Quran ya, atau hadis-hadis Nabi. Kemudian bisa juga menggunakan metode kisah dari yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bisa juga dari hadis-hadis Nabi ya, untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kemudian selain itu juga bisa menggunakan metode amsal atau metode perumpamaan. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan beberapa ajaran-ajaran agama Islam. Lalu eh, yang paling penting juga adalah metode keteladanan gitu. Jadi tidak hanya ngomong, tidak hanya mengajarkan, tetapi juga diberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari guru gitu, sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu perlu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di sekolah-sekolah itu saya lihat sudah banyak ya di madrasah atau SDIT sebelum memulai pelajaran membaca Quran bersama dulu, terus misalnya sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, atau misalnya pembiasaan puasa Senin Kemis untuk siswa gitu kan. Nah, jadi beberapa metode ini bisa diterapkan untuk pendidikan Islam. Nah, kemudian apa sih tujuan dari melakukan beberapa metode tadi? Yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam.
kemudian semakin bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, beramal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kalian perhatikan ya, eh, anak-anak madrasah yang notabene lebih banyak pelajaran agama Islamnya dibanding dengan anak-anak sekolah umum, itu berdasarkan data hampir tidak ada yang tawuran dari anak madrasah gitu kan. Mungkin kalian bisa cek ulang ya kalau misalnya data saya salah. Tapi biasanya yang tawuran, yang nakal dalam tanda kutip ya kenakalan remaja itu biasanya dilakukan anak-anak non madrasah yang pendidikan agama di sekolahnya itu lebih sedikit dibanding di sekolah IT atau di madrasah-madrasah. Nah, jadi memang dengan adanya pendidikan Islam yang dilaksanakan ini sesungguhnya membentuk karakter peserta didik ini menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian keberhasilan belajar peserta didik, kemudian tujuan pendidikan Islam bisa cepat tercapai gitu dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sih fungsinya gitu ya menggunakan berbagai metode pendidikan Islam? Yang pertama adalah mengarahkan keberhasilan belajar. Kemudian anak didik itu belajar berdasarkan minat ya. Setiap anak itu pintar. Semua anak itu punya potensi dan kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana seorang guru bisa menggali potensi tersebut gitu kan. Terus setiap siswa kalau teman-teman udah ada yang membaca atau belajar tentang kurikulum merdeka, sekarang kan sudah mulai beralih ke kurikulum merdeka ya. Jadi pembelajaran di kelas itu harus sesuai dengan kecenderungan peserta didik. Apakah dia misalnya tipe yang sedang, tipe yang lambat, atau tipe yang cepat gitu. Tetapi tidak boleh juga diklasifikasi. Misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, di kelas A itu khusus anak-anak pintar. Nanti di kelas ujung itu anak-anak yang agak lambat gitu ya menyerapnya. Itu kalau sekarang tidak boleh. Jadi semua anak itu beragam di dalam satu kelas gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kreativitas guru sehingga semua anak itu bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tugas utama metode pendidikan Islam itu menerapkan dan menyampaikan pengetahuan sehingga siswa itu mudah memahami, mudah menghayati, dan mudah meyakini materi yang disampaikan. Kemudian peserta didik itu punya keterampilan dan pola pikir. Jadi selanjutnya juga harus bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam.